Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Buat anak-anak santri Ponpes Al Jawahir, kita mulai pelajaran usul fikih. Eh, Ayah menggunakan voicemail agar lebih ringan dan lebih mudah untuk di download dan didengarkan. Menurut informasi dari Sofia, kita masuk atau kita sudah selesai di halaman 20 kitab Al-Waraqat. Kita sudah selesaikan tentang akhbar. Kita akan masuk kepada kias berikutnya di sini. Kita akan jelaskan di sini. Mungkin dibuka kitabnya halaman 20 dan tentang kias. Saya bacakan dan juga ya coba jelaskan. Wa ammal kiasu, dan adapun kias itu adalah fahuwa raddul far'i, ya, ilal asli, yaitu adalah raddul far'i, yaitu maksudnya di sini menyamakan cabang, ilal asli, terhadap yang asal, ya, bi'illati tajma'uhuma, ya, dengan illat ya, sudah kita bahas dahulu. Jadi dengan adanya illat yang menyatukan keduanya fil hukmi, dalam satu hukum. Nah, jadi illat itu kias itu adalah raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma. Jadi di sini adalah dengan illat yang menyatukan keduanya fil hukmi, dalam hukum. Contohnya adalah kakiasil aruzi. Misalnya di sini kalau dicontohkan seperti mengkiaskan al-aruzi. Al-aruzi ini beras, ya, alal burri, terhadap gandum, fir riba bijami'il tu'mi, ya, dalam masalah hukum riba dikarenakan adanya jami atau titik temu atau at-tu'mi, ya, adanya jami, adanya kesatuan, ya, ini adalah at-tu'mi, yaitu makanan. Jadi ini kita ambil. Jadi misalnya kenapa kalau kita ingat ada 6 barang-barang yang itu bisa menjadi riba pada saat terjadinya pertukaran yang tidak yadan biyadin atau tidak cash dan tidak juga dalam waktu yang bersamaan. Nah, salah satunya itu adalah al-bur, yaitu adalah gandum dalam makna at-ta'mu di sini. Ini adalah kias yang kemudian dari urusan atau dari hal yang berkaitan dengan cabang dengan pokoknya, yaitu adalah pengharaman adanya riba pada gandum apabila terjadi pertukaran yang tidak yadan biyadin atau tidak dalam keadaan cash. Nah, jadi di sini ada ilatnya, yaitu at-ta'mu. Tentu keadaan tentang masalah ilat ini menjadi satu yang dalam ranah para mujtahid, yang kemudian dengan beberapa syarat yang sudah pernah kita bahas. Nah, lalu selanjutnya dijelaskan di sini, wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin. Dan kias itu, huwanya ini kembali kepada kias. Ini yang qasimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi 3 macam, 3 kias. Ila kiasi illatin, yang pertama adalah kias illah, ya. Wa kiasi dalalatin, dan kias dalalah. Wa kiasi syabahin, ya. Jadi syabah. Jadi yang ketiga ini adalah kias syabah.
Sebenarnya nanti ada sedikit berbeda kalau kita nanti mengkaji kitab Taisirul Usul atau dalam kitab Mafahim. Itu ada beberapa macam tentang yang berkaitan dengan masalah ilatnya. Tapi ini yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan masalah kiasnya. Jadi kias ini menjadi kias illah, jadi illatan, dalalatan, wa syabhatan, ya, wa syabhan. Jadi ini tidak diterjemahkan, ini menjadi istilah. Kita bahas selanjutnya. Fa qiyasu illati, kias illah ini adalah makanat al-illatu fihi. Jadi ini adalah satu kias, jadi adalah makanat, yang itu adalah kias itu, al-illatu, yang memiliki ilat di situ padanya, ya, mujibatun lil hukmi. Jadi mujibatun lil hukmi, yang itu adalah mengharuskan, ya, adanya hukum, ya, bihaitsu la yahsunu aqlan, ya, yang apa namanya, ya, dari sisi atau sekiranya di situ, ya, la yahsunu aqlan di sini, yang apa, tidak dianggap baik oleh akal, secara akal, ya. Nanti kita jelaskan dalam contoh, ini mungkin diikuti dulu. Takhallufuhu anha, takhallufuhu anha ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidain, ya, fi tahrimi li illatil izai. Nah, ini dia. Yalah, jadi sebenarnya harus dipahami di sini, contohnya di sini adalah, jadi yang memang secara akal di sini katakan yang la yahsunu aqlan, yang memang secara akal tidak dianggap baik, ya, yang itu sebenarnya takhallufuhu anhu, yang itu tidak, ya, berbeda dengan pokoknya. Jadi ini diambil ilat, secara ilatnya itu adalah memang sudah dipahami tidak akan menjadi baik. Misalnya contoh qiyasi darbi ala ta'fifi lil walidain. Nah, misalnya contoh kias memukul kedua orang tua, naudzubillah, ya. Padahal dalam ayat Al-Qur'annya wala takullahuma uff, janganlah kamu berkata jangan kamu berkata kasar. Nah, jadi di sini ada kata tidak boleh berkata kasar, padahal maknanya juga tidak boleh memukul kedua orang tua. Fit tahrimi li'illatil izai, dan ini adalah dikarenakan adanya pengharaman, ya, terhadap dari ilat, lil illatil izai. Izai ini adalah yang menyakitkan. Jadi memang sebenarnya tidak boleh di situ. Ini yang pertama. Jadi kias kias illah. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua dikatakan di sini, ya, ayo lanjutkan. Wa qiyasud dalalati huwal istidlali. Yang kedua adalah kias dalalah, yaitu adalah al-istidlal, ya, huwal istidlalu, ya, bukan istidlali tadi, ya, huwal istidlalu bi ahadil
Nazaraini. Waduh, matanya ini udah harus ya. Kurang kelihatan nih. Bukunya harus dekatkan lagi. Jadi dikatakan di sini adalah wa qiyasud dalalati huwal istidlalu bi ahadin nazarain alal akhari wa huwa an takunal illatu dalalatan alal hukmi wala takuna mujibatan lil hukmi. Jadi dikatakan dia bahwa qiyas dalalah ini adalah huwa al istidlalu, yaitu pengambilan dalil, pendalilan bi ahadin nazarain. Nah, dari dua hal atau dari salah satu dua pandangan alal akhari, ya, dari yang lain. Jadi maksud dari dua pandangan diambil salah satu. Yang bagaimana di sini, ya, wa huwa antakunal illatu, yang di sini dia memiliki kesamaan. Jika ada kesamaan, ya, yang di situ ada kesamaan, yang di situ memiliki illat dallatan alal hukmi, yang menunjukkan atas hukum, ya, yang menetapkan atas hukum, la takuna mujibatan lil hukmi, ya. Namun di sini tadi wala takuna, ya di situ namun mujibatan lil hukmi, ya, namun tidak menetapkan atas hukumnya. Ini kias itu adalah huwal istidlalu bi ahdin nazarain. Jadi pendalilan, pengambilan dalil mengambil dari dua pandangan alal akhari, yang itu memiliki kesamaan terhadap illat. Ada illatnya di situ. Contohnya di sini adalah kakiyasi malis sabi. Misalnya seperti kias mengkiaskan harta malis sobi. Sobi ini anak kecil. Kias mengkiaskan harta anak kecil ala malil baligi, terhadap harta orang dewasa yang sudah balig. Terhadap bagaimana? Fi wujubiz zakati fihi. Nah, jadi gini. Anak kecil itu memiliki harta. Jadi misalnya ada seorang anak yatim yang meninggal oleh orang tuanya, baik dua-duanya misalnya sebatang kara, tapi dia masih memiliki harta. Yang harta itu sudah mencukupi nisabnya dan sudah sampai pada haulnya. Maka hartanya tadi ditempatkan pada seperti harta orang dewasa. Ya. Dikarenakan kenapa? Ya, jadi zakat, dia tetap wajib zakat di situ, ya. Fihi bijami'i annahu, ya, di situ terada satu kesatuan, penyatuan atau satu titik temu, annahu malun namin. Nah, di situ ada harta malun namin, harta yang bisa berkembang, gitu loh. Gitu. Jadi memang harta itu bisa berkembang. Jadi maksudnya bukan dikembangkan dengan yang lain, tentu dengan yang halal. Artinya harta itu juga tetap wajib dizakatkan apabila tentu sudah masuk kepada nisab dan haulnya. Wa yajuzu an yuqal, dan juga dibolehkan dikatakan di sini la yajibu fi malis sabi. Nah, tidak wajib untuk harta seorang anak kecil tadi, maksudnya tidak wajib untuk dizakati di sini. Kama qala bihi, sebagaimana ini dikatakan masalah ini oleh Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah, maksudnya itu masuk dari mazhab Imam Abu Hanifah. Fihi, terhadap masalah ini. Nah, bagaimana ini? Nah, dikatakan nanti di sini bahwa
Ada dua pendapat seperti ini, gitu ya. Lalu diambil salah satu. Dua-duanya dari dua pendapat harta anak kecil ini belum ada hukumnya. Belum ada ketetapannya, tetapi ada hukum yang sudah ada, yaitu adalah harta orang dewasa yang balik, yang sudah capai nisab dan haulnya, dia harus dizakati. Tapi pada saat kemudian seseorang melakukan atau mendapati harta anak kecil tadi, ada satu titik temu, yaitu adalah harta itu bisa berkembang, maka boleh dijakati atau ditetapkan zakat pada harta anak kecil itu. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi ini dikatakan ini tidak perlu dizakati, ya, karena pelaku zakatnya, itu mungkin nanti pendapatnya kita bahas, ya, salah satunya itu adalah pertimbangannya pelaku, orang yang berzakatnya, muzakinya itu belum dalam kategori balik. Nah, itu kias yang kedua. Nah, yang ketiga nih, mudah-mudahan saya selesaikan. Wa qiyasus syabah. Jadi kias syabah atau syabhi huwal far'u, yaitu adalah al-far'u atau cabangnya, al-muraddidu baina aslain. Nah, yang cabangnya ini muraddid, disamakan, ya, di antara baina aslain, di antara dua cabang atau dua pokok. Fayulhaqu bi aktsariha shibhan. Bahkan juga di situ ada ya makanya dipertemukan, disandingkan, dibandingkan cabang itu bi aksarihima, ya, dengan banyaknya pokok-pokok hukum, ya, yang shibhan, yang serupa. Jadi ini kias yang serupa. Nah, jadi ini definisinya adalah wal far'u al muraddidu baina aslain. Ya, itu bisa begitu. Bisa juga bi aksarihima shibhan, ya, dengan juga tambahan lebih banyak lagi. Kama fil abdi idza utlifa fa innahu muraddidun fid dhamani bainal insan. Misalnya seperti kama fil abdi. Fil abdi ini adalah seperti seorang budak. Idza utlifa, ketika dia maksudnya di sini utlifa ini rusak, ya, luka atau mungkin cacat atau terkena, ya, sesuatu dia, ya. Fa innahu muraddidun, maka sesungguhnya pada budak tadi, ya, di situ ada muraddidun fid domani, ya, doman ini jaminan, ya, ganti rugi. Maka dalam hal ini dia ditempatkan adanya jaminan baginya, ya, bainal insanil hurri, ya, sebagaimana juga dia di antara, atau maksudnya di sini seperti manusia yang merdeka, min haitsu annahu adamiyun, ya. Jadi di sini min haitsu, ya, dari sisi memiliki kemiripan di sini dari anahu adamiyun, bahwa dia ini adalah Bani Adam. Ya, tentu mirip, ya, sama-sama manusia, cuman yang satu merdeka, yang satu menjadi budak di sini. Ada beberapa kewajiban-kewajiban dari budak, seperti kita pernah bahas, ada beberapa model budak.
ada budak mukattab, budak ummul walad, ada budak ya budak seperti biasa ya, al-abdun, ada juga misalnya di situ adalah sabaya ya, tawanan perang, itu juga dalam kategori seperti itu. Nah, di sini ditempatkan seperti orang merdeka apabila dia mendapati cacat, mendapati mendapati satu ya kecacatan ya, atau misal kerusakan di situ. Nah, lanjutin di sini. Min haitsu annahu adamiyun wa bainal bahimah, dan juga di antara dia itu ya binatang saja itu mendapat bahimah, ini binatang ya binatang di situ ya, jadi dia tuh manusia dan juga dia binatang, maksudnya ya bukan seperti binatang, tapi maksudnya nanti di sisi apa, min haitsu annahu malun. Nah ini dia titik kuncinya, dari sisi bahwa seorang budak ini adalah bagian dari harta tuannya. Nah jadi kalau dia itu cacat, maka dihukuminya itu adalah sebagaimana harta tuannya. Jadi ada ganti rugi bagi dia. Wa huwa bil mali aktsaru shibhan. Ya kan? Nah, jadi kemiripan wa huwa bil mali, dan seorang hamba tadi dengan harta itu, harta tuannya tadi, aktsaru shibhan, banyak kemiripannya, minal hurri ya, terhadap orang yang merdeka. Ya. Jadi seperti harta memang, karena dia tidak boleh melakukan misalnya berangkat jihad kecuali izin tuannya, berangkat haji ya, banyaklah beberapa hal yang memang sebenarnya menjadi kendali tuannya bagi seorang budak. Jadi seperti harta di sini, ya kan? Bidalili annahu yuba'u. Nah, ini dengan bukti dia bisa menjadi harta itu adalah dengan dalil annahu, seorang budak tadi, yuba'u, bisa dijual belikan, wa yurasu, dan juga diwariskan. Nah, ini seperti misalnya contoh yang luar biasa, Maula Ibnu Abbas itu dari Abbas bin Abdul Muthalib itu mewariskan budak ya, terkenal dengan nama Maula Ibnu Abbas, dan dia menjadi pelayan, menjadi hamba sahayanya Ibnu Abbas, tapi kemudian dia menjadi luar biasa pintar karena mengikuti kemana-mana Abdullah bin Abbas. Ini diwariskan dari bapaknya, dan budak itu bisa diwariskan. Wa yuqafu, bahkan juga bisa diwakafkan. Jadi bisa diwakafkan budak tadi. Nah, wa tudammanu ajza'uhu. Nah, maka jaminan ya menjadi bagian bagi budak ini ya, bima naqasa min qimatihi, dari terhadap berkurangnya nilai si budak itu karena misalnya luka tadi. Jadi misalnya dia tertimpa luka, tiba-tiba tangannya menjadi cacat. Misalnya saya pernah dapati seorang pekerja, dia di tempat penggergajian, lalu kemudian dia terkena luka, jari jemarinya itu terputus karena kena gergaji gergaji kayu. Nah, kemudian diobati sampai selesai. Lalu pada saat dia mau bekerja lagi di tempat penggergajian tadi, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak bisa dia bekerja dengan baik lagi. Akhirnya dia berhenti di situ. Nah, ini orang yang merdeka. Saat kemudian menerima pekerjaan, dia melihat keadaan fisik yang memang membutuhkan misalnya dari pekerjaannya tadi. Begitu juga budak. Nah, oleh karena itu pada saat ada hukum yang berkaitan dengan
cacatnya, lukanya seorang budak, maka ditempatkan sebagaimana harta si tuannya. Nah, inilah kias yang berkaitan dengan banyak hal. Dia bisa ditempatkan sebagai misal harta seperti yang lain, misalnya binatang yang dijual belikan, jual belinya ya, bukan binatangnya. Begitu juga misal bisa diwakafkan, bisa diwariskan. Nah, ini adalah bagian dari kondisi. Padahal tidak ada hukum yang berkaitan secara langsung, misalnya dalam segi dalil nas yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang cacatnya seorang budak tadi, ya. Tapi di sini ditempatkan bahwa dia seperti satu harta. Ini tentang jenis-jenis kias. Nah, sampai situ dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi pelajaran pada kali ini. Dan selanjutnya adalah silakan dipelajari dan diajukan pertanyaan melalui suara. Nanti kita diskusi. Pertanyaan akan Ayah jawab berkaitan dengan apa yang Ayah sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ayah tunggu secara voice, secara suara, pertanyaan yang tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.